Udara siang itu sebenarnya terasa begitu damai, sebuah ironi yang kelak akan selalu aku kenang dengan rasa perih. Matahari menerobos masuk melalui celah tirai sutra berwarna krem, menciptakan pola-pola cahaya abstrak di atas lantai marmer Italia yang dingin. Aku baru saja meletakkan cangkir teh porselen di atas meja kopi, teh Earl Grey, kesukaan Mas Bayu, dengan sedikit madu, tepat seperti yang selalu ia minta. Aroma bergamot menguar tipis, bercampur dengan wangi lilin aromaterapi lavender yang menyala di sudut ruangan. Rumah ini sunyi, hanya terdengar detak halus jam dinding antik setinggi 2 meter di ruang tengah. Biasanya, jam-jam segini adalah waktu bagiku untuk menikmati ketenangan sebelum kesibukan menyambut suami pulang kerja dimulai. Namun, suara deru mesin mobil yang familiar di halaman depan memecah lamunanku. Itu suara sedan sport Eropa milik Mas Bayu. Aku mengerutkan kening, melirik jam dinding. Pukul 2 siang. Tidak biasanya Mas Bayu pulang secepat ini. Biasanya ia akan berkutat di kantor, atau setidaknya mengaku demikian, hingga matahari terbenam, sibuk mengurus perusahaan properti yang ia banggakan itu. Dengan langkah tergesa namun tetap anggun, aku merapikan sedikit tatanan rambutku di pantulan kaca lemari hias, memastikan tidak ada helai yang berantakan. Aku berjalan menuju pintu utama, siap menyambutnya dengan senyum terbaik. Namun, bahkan sebelum tanganku menyentuh gagang pintu kayu jati yang berat itu sudah terhempas terbuka dengan kasar. Mas Bayu berdiri di sana. Wajahnya yang biasanya rapi dan klimis kini tampak tegang. Ada kilatan aneh di matanya, campuran antara keberanian yang dipaksakan dan arogansi yang meluap-luap. Jas Armani abu-abu yang membalut tubuhnya tampak sedikit kusut, seolah ia baru saja melakukan perjalanan jauh atau perdebatan panjang. "Mas, tumben pulang cepat? Apa kamu sakit?" Tanyaku lembut, mencoba meraih tas kerjanya seperti kebiasaan yang telah kulakukan selama 5 tahun pernikahan kami. Namun, alih-alih menyerahkan tasnya, Mas Bayu menepis tanganku. Gerakan itu kasar, mengejutkan, dan menyakitkan, bukan secara fisik, melainkan pada harga diri yang ia serang secara tiba-tiba. Tas kulit itu ia lempar sembarangan ke sofa ruang tamu. "Jangan sentuh aku," desisnya. Suaranya rendah, namun tajam seperti silet. "Duduk, Arsanti. Ada yang harus aku bicarakan. Sekarang." Jantungku mulai berdegup tidak beraturan. Insting seorang istri jarang sekali salah. Ada badai yang tersimpan di balik sorot matanya yang dingin itu. Aku menurut, duduk di tepi sofa beludru, dengan kedua tangan saling meremas di atas pangkuan. Aku menatapnya, mencoba mencari sisa-sisa kehangatan suami yang dulu berjanji akan menjagaku. Namun nihil. Yang berdiri di hadapanku hanyalah orang asing, yang memandangku dengan tatapan jijik. Mas Bayu tidak duduk. Ia mondar-mandir di depanku. Sepatunya mengetuk keras lantai marmer, menciptakan irama ketegangan yang menyesakkan dada. Ia melonggarkan dasinya dengan kasar, lalu menatapku lurus-lurus. "Aku mau cerai," ucapnya. Kalimat itu keluar begitu saja, tanpa basa-basi, tanpa pengantar. 3 kata yang menghantamku lebih keras daripada tamparan fisik manapun. Rasanya seperti ada petir yang menyambar tepat di ruang tamu ini, di siang bolong yang cerah, membakar habis oksigen di sekitarku hingga aku lupa caranya bernapas. Aku ternganga, bibirku gemetar berusaha membentuk kata yang tak kunjung keluar. "Mas, apa maksudmu? Apa aku punya salah? Kita bisa bicarakan." "Tidak ada yang perlu dibicarakan," potongnya dengan bentakan yang menggema di langit-langit ruangan yang tinggi. Aku sudah muak, Arsanti. Muak dengan hidup seperti ini. Muak melihat wajahmu yang datar itu setiap hari ketika aku pulang. Ia tertawa kecil, sebuah tawa yang kering dan meremehkan. Mas Bayu melangkah mendekat, mencondongkan tubuhnya ke arahku, seolah ingin memastikan aku mendengar setiap hinaan yang akan ia lontarkan. "Lihat dirimu," katanya sambil menunjuk wajahku dengan telunjuknya. "Kamu itu membosankan. Ibu rumah tangga biasa yang tidak tahu apa-apa soal dunia luar. Tahumu cuma masak, beres-beres rumah, dan menghabiskan uangku.
Kamu pikir enak hidup dengan perempuan yang tidak punya ambisi sepertimu? Yang bisanya cuma menadahkan tangan meminta nafkah? Aku terpaku. Darahku mendidih, namun tubuhku membeku. Menghabiskan uangnya, mataku menyapu sekeliling ruangan mewah ini. Lampu gantung kristal di atas kami, lukisan-lukisan koleksi seniman ternama di dinding, bahkan mobil yang ia parkir di depan. Semua itu dibeli bukan dari hasil keringatnya semata. Ia lupa, atau mungkin sengaja menutup mata, bahwa posisinya sebagai direktur, koneksi bisnisnya, bahkan modal awal gaya hidup mewahnya, semua berakar dari warisan dan jaringan keluargaku yang sengaja kusembunyikan di balik namanya, agar ia merasa menjadi lelaki seutuhnya. Mas, aku melayanimu selama ini. Aku mengurus rumah ini agar kamu nyaman. Suaraku bergetar, bukan karena takut, tapi menahan gejolak amarah yang mulai naik ke kerongkongan. Nyaman? Mas Bayu mendengus. Ia berjalan menuju meja kopi, mengambil cangkir teh yang tadi kusiapkan, menatapnya sebentar, lalu dengan sengaja menumpahkannya kembali ke tatakan dengan ekspresi muak. Aku tidak butuh pelayan, Arsanti. Aku butuh pendamping yang sepadan, yang levelnya setara denganku. Aku ini pengusaha sukses sekarang. Asetku di mana-mana. Namaku dihormati di klub bisnis. Dan kamu cuman bayang-bayang yang membuatku terlihat menyedihkan. Ia menegakkan tubuhnya, membusungkan dada dengan kebanggaan semu yang menjijikan. Aku sudah menemukan wanita lain, lanjutnya tanpa rasa bersalah sedikit pun. Duniaku seakan berhenti berputar. Pengakuan itu jauh lebih menyakitkan daripada hinaan tentang statusku. Air mataku menetes, satu persatu, jatuh ke punggung tanganku. Bukan tangisan histeris, melainkan air mata keterkejutan. Bagaimana bisa seseorang berubah menjadi monster secepat ini? Jadi, karena kamu merasa sudah kaya raya, kamu merasa berhak membuangku seperti sampah. Tanyaku lirih, menatap tepat ke manik matanya. Bukan membuang, koreksinya dengan nada angkuh, seolah ia sedang menjelaskan konsep bisnis yang rumit kepada anak kecil. Ini namanya upgrade. Laki-laki sukses seperti aku butuh trofi yang pantas dipajang. Dan kamu, Arsanti, kamu sudah kadaluarsa. Kamu cuma beban. Kamu tidak menghasilkan 1 rupiah pun di rumah ini. Semua fasilitas ini, makanan yang kamu makan, baju yang kamu pakai, semua dari uangku. Jadi wajar kan kalau aku yang menentukan kapan permainan berakhir? Ia merogoh saku jasnya, mengeluarkan sebatang cerutu, kebiasaan baru yang ia tiru dari rekan-rekan bisnis kelas atasnya, dan menyulutnya tanpa permisi, membiarkan asap berbau tajam, mengotori udara rumah yang selalu kujaga kesegarannya. Siapkan dirimu, katanya sambil menghembuskan asap ke udara, matanya menyipit merendahkan. Besok aku akan membawanya ke sini. Aku mau kamu lihat sendiri seperti apa wanita yang pantas mendampingi Bayu Pradana. Dan setelah itu, aku mau kamu angkat kaki dari rumahku. Aku akan berikan sedikit uang santunan, cukup untuk kamu menyewa kos-kosan kumuh, atau pulang ke kampung halamanmu. Jangan harap kamu dapat bagian dari aset-asetku. Itu semua hasil kerja kerasku. Aku mencengkeram rok batiku erat-erat. Rasa sakit di hatiku perlahan bermetamorfosis menjadi sesuatu yang lain. Sesuatu yang lebih dingin dan keras. Rumahmu? Asetmu? Betapa lucunya lelucon ini. Bayu tidak menyadari bahwa wanita biasa yang sedang ia hina ini memegang kunci dari setiap pintu yang ia buka selama ini. Ia tidak tahu bahwa singgasana yang ia duduki terbuat dari kartu yang bisa kuruntuhkan hanya dengan 1 jentikan jari. Namun, aku memilih diam. Belum saatnya. Biarkan ia terbang setinggi mungkin dengan sayap pinjamannya itu. Kamu dengar aku, Arsanti? Bentaknya ketika aku hanya diam menatap lantai. Aku mengangkat wajah, menghapus sisa air mata dengan gerakan perlahan.
Wajahku kembali tenang. Topeng ketabahan yang selama ini aku pelajari dari mendiang ayahku terpasang sempurna. "Aku dengar, Mas," jawabku datar. "Bagus." Mas Bayu mematikan cerutunya yang baru setengah terbakar ke dalam asbak kristal. Dengan tekanan kuat, meninggalkan noda hitam jelek di sana. "Jangan coba-coba memohon atau menangis besok. Itu hanya akan membuatmu terlihat makin menyedihkan di depan Kinasih." Nama itu akhirnya terucap, Kinasih. Jadi itu nama wanita yang telah membuatnya lupa daratan. Mas Bayu berbalik, melangkah menuju tangga untuk naik ke lantai atas, meninggalkanku sendirian di ruang tamu yang kini terasa asing. Punggungnya tegap, penuh percaya diri, seolah ia baru saja memenangkan negosiasi terbesar dalam hidupnya. Ia tidak tahu bahwa ia baru saja menandatangani kehancurannya sendiri. Di luar, matahari masih bersinar terang, namun di dalam sini, perang baru saja dimulai. Aroma parfum itu masuk lebih dulu sebelum pemiliknya menampakkan batang hidung. Bau melati yang terlalu menyengat dicampur dengan sedikit aroma alkohol murah yang menusuk, seketika menodai udara sejuk di ruang tamu yang biasanya beraroma sandalwood dan lavender. Aku duduk tegak di sofa beludru berwarna krem impor Italia, menahan napas sejenak, membiarkan paru-paruku beradaptasi dengan polusi aroma yang baru saja menginvasi rumahku. Suara ketukan sepatu hak tinggi beradu dengan lantai marmer terdengar tidak berirama. Terburu-buru, tidak elegan, dan syarat akan ambisi. Lalu, muncullah mereka. Mas Bayu melangkah masuk dengan dada membusung, seolah ia adalah raja yang baru saja menaklukkan benua baru. Di lengannya, menggelayut manja seorang wanita yang mengenakan gaun merah menyala, terlalu ketat untuk acara siang hari, dan terlalu terbuka untuk bertamu ke rumah istri sah. Kinasih. Jadi ini wanita yang membuat suamiku lupa daratan. Aku tidak berdiri untuk menyambut mereka. Tanganku tetap tenang memegang cangkir teh bun Cina yang hangat, menatap uap tipis yang menari-nari di atas permukaannya. Aku menyesap teh itu perlahan, membiarkan kehangatan cairan chamomile menenangkan gejolak amarah yang berusaha meronta di balik tulang rusukku. "Duduklah," ujarku datar, tanpa senyum, tanpa nada tinggi. Hanya sebuah instruksi tuan rumah kepada tamu yang tak diundang. Mas Bayu mendengus, merasa instruksiku adalah bentuk ketidaksopanan. Ia menarik Kinasih duduk di sofa panjang di hadapanku. Wanita itu menatap sekeliling ruangan dengan mata berbinar lapar. Pandangannya menyapu lukisan abstrak karya pelukis ternama di dinding, vas kristal Bohemia di meja sudut, hingga lampu gantung yang kristalnya berkilau ditimpa cahaya matahari. Ia menatap benda-benda itu seolah sedang menghitung nilai jualnya di pasar loak. "Santi," suara Mas Bayu memecah keheningan, terdengar berat dan dibuat-buat berwibawa. Ia menyilangkan kakinya, menampakkan sepatu kulit Oxford mengkilap yang kubelikan bulan lalu sebagai hadiah ulang tahun. Menggunakan dividen sahamku, tentu saja, meski dia tidak pernah tahu itu. "Kenalkan, ini Kinasih, wanita yang aku ceritakan padamu." Kinasih tersenyum miring, sebuah senyum kemenangan yang dangkal. "Halo Mbak Arsanti, maaf ya kalau kedatangan kami mengganggu waktu santai Mbak." Mas Bayu bilang, "Mbak selalu di rumah, jadi pasti ada waktu luang." Kalimat itu sederhana, tapi racunnya terasa nyata. Ia sedang mengejekku sebagai pengangguran. Aku meletakkan cangkir tehku ke tatakannya dengan bunyi denting, yang sangat pelan namun tegas. Mataku beralih menatap Kinasih, memindainya dari ujung rambut yang dicat pirang kusam hingga ujung kaki. "Tidak mengganggu," jawabku singkat. "Rumah ini cukup luas untuk menampung berbagai macam tamu." Mas Bayu tampak tidak sabar. Ia merogoh saku jas mahalnya, jas yang dijahitkan oleh penjahit langganan papaku, dan mengeluarkan sebuah amplop coklat tebal. Ia melempar amplop itu ke meja marmer di antara kami. Amplop itu meluncur dan berhenti tepat di depan cangkir tehku. "Aku tidak ingin berbasa-basi lagi, Santi. Kinasih dan aku sudah memutuskan untuk segera menikah setelah urusan kita selesai. Dia butuh kepastian, dan aku butuh wanita yang benar-benar bisa merawatku, bukan patung pajangan sepertimu yang dingin." Kinasih terkikik kecil sambil menyandarkan kepalanya di bahu Mas Bayu. Tangan Mas Bayu mengelus rambut wanita itu dengan demonstratif,
seolah ingin memamerkan kemesraan murahan itu tepat di depan mataku. "Mbak Santi," Kinasi bersuara lagi, suaranya dibuat mendayu-dayu. "Tolong dimengerti ya, Mas Bayu itu laki-laki sukses. Dia butuh pendamping yang sepadan, yang bisa diajak tampil, yang glowing. Bukannya Mbak jelek, cuma, ya, mungkin Mbak lebih cocok mengurus dapur saja." Aku menatap Kinasi, lalu beralih ke Mas Bayu. Laki-laki sukses? Sudut bibirku berkedut ingin tersenyum, tapi aku menahannya. Bayu Pratama, suamiku yang selama 5 tahun ini, mengira dirinya adalah direktur hebat karena kemampuannya sendiri. Ia lupa, atau mungkin terlalu bodoh untuk menyadari bahwa jabatannya, mobil mewahnya, hingga kartu kredit platinum di dompetnya, semua adalah akses pintu belakang yang diberikan oleh koneksi keluargaku. Tanpa namaku, tanpa tanda tanganku di balik layar, Bayu hanyalah staf administrasi biasa dengan gaji UMR. "Apa isi amplop ini?" tanyaku, mengabaikan hinaan Kinasih. "Itu uang santunan," jawab Mas Bayu dengan nada sombong. 50 juta. Itu lebih dari cukup untukmu menyewa kos-kosan dan hidup beberapa bulan, sampai kau bisa mencari kerja. Kalau ada yang mau mempekerjakan ibu rumah tangga sepertimu. Ambil uang itu, tanda tangani surat cerai yang akan dikirim pengacaraku besok, dan keluar dari rumah ini minggu depan. Aku mau merenovasi tempat ini untuk Kinasi. "Minggu depan?" ulangku. Mataku menatap lekat-lekat pada mata Bayu. Ada keyakinan mutlak di sana bahwa ia berhak atas segalanya. Bahwa rumah ini miliknya. Bahwa kekuasaan ada di tangannya. "Iya, minggu depan," Kinasi menyambar. "Aku mau ganti warna catnya. Krem begini terlalu pucat, membosankan. Seperti penghuninya." Ia tertawa lagi. Ya, suasana hening sejenak. Aku bisa mendengar detak jam dinding antik berbandul emas di sudut ruangan. Tik, tak, tik, tak. Setiap detiknya menghitung mundur kehancuran ego suamiku, tapi mereka belum tahu itu. Aku menarik napas panjang, mengisi paru-paruku dengan sisa oksigen yang belum tercemar parfum Kinasi. Dalam benakku, skenario pembalasan sudah tersusun rapi, seperti deretan kartu domino. Jika aku menolak atau mengamuk sekarang, mereka akan waspada. Mereka akan mempersiapkan diri. Tapi jika aku menyerah, jika aku terlihat kalah, kemenangan mereka akan membuat mereka lengah. Dan lengah adalah awal dari kehancuran. Aku mengulurkan tangan, mengambil amplop coklat itu. Terasa ringan. 50 juta rupiah. Jumlah yang biasanya aku habiskan hanya untuk sekali perawatan kulit atau donasi bulanan yayasan keluarga. Bagi Bayu, ini adalah angka besar yang ia pikir bisa membungkamku. "Baik," kataku pelan. Mata Mas Bayu membelalak. Kinasi berhenti mengelus lengan Bayu. Mereka terkejut. Mungkin mereka mengharapkan air mata, teriakan histeris, atau permohonan agar tidak diceraikan. "Apa?" tanya Mas Bayu, memastikan pendengarannya. Aku bilang, "Baik Mas," ulangku, kali ini dengan tatapan yang kutupuk dengan kepasrahan palsu. "Jika memang Kinasih adalah wanita yang kamu anggap setara dengan kesuksesanmu, aku tidak akan menghalangi. Aku akan pergi. Aku akan menerima perceraian ini." Senyum lebar merekah di wajah Bayu. Ia menepuk lututnya dengan keras. "Nah, begitu dong. Itu baru wanita yang tahu diri. Bagus, Santi. Akhirnya kau sadar posisi." Ia menoleh pada Kinasi dengan bangga. "Lihat sayang, apa ku bilang? Dia tidak akan berani melawan. Dia tahu dia tidak bisa hidup tanpa belas kasihanku." Kinasi menatapku dengan tatapan meremehkan yang semakin menjadi-jadi. "Bagus deh kalau Mbak sadar diri. Jangan khawatir, Mas Bayu akan bahagia sama aku. Baju-baju lama Mbak jangan dibawa semua ya. Menuh-menuhin koper aja, lagian udah ketinggalan zaman." Aku berdiri perlahan, merapikan lipatan rok batik kuku yang harganya mungkin setara dengan gaun Kinasi dikalikan 10. "Silakan nikmati waktu kalian," ujarku sopan namun dingin. Aku akan ke kamar untuk mulai berkemas. Tanpa menunggu jawaban, aku membalikkan badan. Langkahku tenang meninggalkan ruang tamu. Di belakangku, aku mendengar suara tawa mereka pecah. Tawa kemenangan.
Bayu terdengar mengatakan sesuatu tentang memesan restoran mewah untuk merayakan kebebasannya. Saat kakiku menapak anak tangga pertama menuju lantai 2, senyum tipis terukir di bibirku. Bukan senyum sedih, melainkan senyum dingin seorang eksekutor yang baru saja mengasah pedangnya. Nikmatilah tawa itu, Mas Bayu. Nikmatilah rasa kaya dan berkuasa itu untuk hari ini. Karena begitu aku masuk ke kamarku dan membuka laptopku, dunia yang kau bangun di atas awan imajinasi itu akan runtuh seketika. Kau pikir kau yang membuangku. Salah besar. Aku yang sedang mencabut nyawa dari gaya hidupmu. Aku terus melangkah naik, sementara suara tawa Kinasih yang melengking masih menggema di lantai bawah. Terdengar seperti lonceng kematian bagi masa depan mereka sendiri. Suara deru mesin mobil sport Bayu yang menjauh perlahan lenyap, tertelan oleh keheningan malam perumahan elit ini. Aroma parfum Kinasih, campuran bunga melati yang terlalu menyengat dan vanila murah, masih tertinggal di ruang tamu, menempel pada bantal sofa beledu impor yang baru saja ia duduki dengan seenaknya. Aku berdiri mematung di tengah ruangan yang luas itu, menatap pintu depan yang tertutup rapat. Hening, inilah suara yang paling aku rindukan. Bukan suara tawa palsu Bayu saat merayu klien, bukan pula rengekan manja Kinasih yang memuakan tadi. Keheningan ini adalah milikku. Rumah ini, dengan pilar-pilar marmer dingin dan lukisan abstrak yang tergantung di dinding tinggi, kembali bernapas setelah parasit-parasit itu pergi untuk merayakan kemenangan mereka. Bayu pasti berpikir aku sedang menangis di pojokan, meratapi nasib sebagai istri yang dicampakkan. Betapa bodohnya dia. Aku melangkah perlahan menuju ruang kerja di lantai 1. Lantai marmer terasa dingin menembus sol sandal rumahku, mengirimkan sinyal kewaspadaan ke seluruh tubuh. Ruangan ini adalah satu-satunya tempat yang jarang dimasuki Bayu. Ia selalu merasa gerah di sini. Mungkin karena aura mendiang papaku yang masih terasa kuat di setiap sudut rak buku kayu jati tua ini. Disinilah pusat kendali yang sebenarnya. Aku menyalakan lampu meja. Cahaya kuning keemasan berpendar lembut, menerangi tumpukan dokumen yang sudah kusiapkan sejak seminggu lalu. Tanganku tidak gemetar. Jantungku berdetak dengan irama yang tenang, stabil, seperti metronom yang menghitung mundur waktu kehancuran seseorang. Aku duduk di kursi kulit yang besar, menarik napas panjang, menghirup aroma kertas tua dan kayu poles. Aku meraih ponselku. Pukul 8 malam. Waktu yang tepat. Jari-jariku menari di atas layar, mencari kontak yang sudah kuberi tanda bintang. Priority Banking Manager, Raka. Sambungan terhubung hanya dalam 2 nada dering. Layanan prioritas tidak pernah membiarkan nasabah utamanya menunggu, bahkan di luar jam kerja. Selamat malam, Ibu Arsanti. Suara bariton Raka terdengar sopan, profesional, namun ada sedikit nada keakraban, karena ia telah menangani portofolio keluargaku selama 10 tahun terakhir. Ada yang bisa saya bantu di waktu istirahat, Ibu? Aku menyandarkan punggung, menatap pantulan wajahku yang datar di layar laptop yang gelap. Malam, Raka. Maaf mengganggu waktumu. Ada instruksi mendesak yang harus dieksekusi malam ini juga. Aku tidak ingin menunggu besok pagi. Hening sejenak di ujung sana. Raka pasti merasakan perubahan nada bicaraku. Tidak ada basa-basi ramah tamah seperti biasanya. Tentu, Bu. Saya siap mencatat. Apakah ada masalah keamanan? Bisa dibilang begitu, jawabku pelan. Saya ingin melakukan penyesuaian pada akses kartu kredit. Spesifiknya, kartu Black Card dan Platinum Visa yang dipegang oleh Bayu Pradana. Baik, untuk kartu tambahan atas nama Bapak Bayu, Raka mengonfirmasi. Suara ketikan keyboard terdengar samar di latar belakang. Apakah Ibu ingin menurunkan limitnya sementara? Aku tersenyum tipis. Sudut bibirku terangkat, namun mataku tetap sedingin es. Bayu selalu membanggakan kartu itu di depan teman-temannya, seolah-olah itu adalah simbol kesuksesannya sendiri. Padahal, di sistem bank, namanya hanya tercatat sebagai supplementary, pengguna tambahan yang numpang pada skor kreditku. Bukan menurunkan limit, Raka, koreksiku tegas. Saya ingin memblokir total, bekukan semua aksesnya. Sekarang. Suara ketikan berhenti mendadak.
Memblokir total, Bu. Apakah kartu tersebut hilang atau dicuri? Tidak. Kartunya ada di tangan yang salah, ujarku, memainkan penindih kertas dari kuningan di atas meja. Cabut semua akses kartu kredit tambahan, bekukan akses ke rekening bersama yang otorisasi utamanya ada di tangan saya, dan pastikan notifikasi transaksi tidak lagi masuk ke nomor ponselnya. Alihkan semua peringatan penolakan transaksi hanya ke email pribadi saya. Saya mengerti prosedurnya, Bu Arsanti. Raka terdengar ragu, mencoba memilih kata dengan hati-hati. Namun, ini akan berdampak langsung saat kartu digunakan. Jika Bapak Bayu sedang bertransaksi, biarkan decline, potongku. Suaraku rendah, namun penuh penekanan. Itu tujuannya, Raka. Saya ingin sistem menolak segala bentuk permintaan dana dari kartu-kartu itu mulai detik ini. Statusnya, Unauthorized User K. Baik, Bu. Saya proses sekarang. Otorisasi suara Ibu sudah terekam. Pemblokiran akan efektif dalam 3, 2, 1. Selesai. Semua kartu tambahan atas nama Bayu Pradana kini nonaktif. Terima kasih, Raka. Satu lagi, pastikan tidak ada telepon konfirmasi dari bank ke nomor Bayu. Jika dia menelepon call center marah-marah, sampaikan bahwa dia harus menghubungi pemegang kartu utama. Dimengerti, Bu Arsanti. Ada lagi? Cukup. Selamat malam. Aku memutus sambungan. Satu pilar penyangga ego Bayu sudah runtuh. Tanpa kartu-kartu itu, dia hanyalah seorang pria dengan dompet berisi kartu identitas dan uang tunai yang mungkin tidak cukup untuk membayar tagihan makan malam mewahnya bersama Kinasi malam ini. Namun, ini baru permulaan. Aku tidak mengirim email. Ini terlalu berisiko meninggalkan jejak digital yang bisa dibaca sekretaris Bayu besok pagi. Aku menelepon nomor pribadinya. Halo, Nduk Santi. Suara serak basah Bu Ratna terdengar. Dia satu-satunya orang di kantor yang masih memanggilku dengan sebutan masa kecil. Malam, Bu Ratna. Maaf mengganggu waktu istirahatnya, ujarku lembut. Di hadapan Bu Ratna, topeng dinginku sedikit melunak. Ada apa, Nduk? Tumben telepon malam-malam. Ada masalah di holding? Bukan masalah holding, Bu, tapi masalah aset operasional. Aku memutar kursi, menatap ke arah jendela yang menampilkan taman belakang yang gelap gulita. Hujan mulai turun rintik-rintik, mengetuk kaca jendela seperti jari-jari hantu. Saya butuh bantuan Ibu untuk memproses penarikan fasilitas direksi untuk Bayu. Efektif mulai malam ini. Bayu? Nada suara Bu Ratna meninggi, terdengar terkejut sekaligus antusias. Maksudmu, semuanya? Semuanya, Bu. Jawabku tegas. Mobil Alphard hitam yang dia bawa, kartu tol perusahaan, kartu bensin, dan akun expense finance untuk hiburan klien. Tolong kunci sistemnya dari pusat. Jika dia mencoba mengisi bensin atau membayar tol menggunakan kartu perusahaan besok pagi, pastikan saldonya 0 atau aksesnya ditolak. Waduh. Bu Ratna tertawa kecil, tawa kering seorang wanita yang sudah makan asam garam dunia korporat. Ini pasti akan jadi keributan di lobi besok. Kamu yakin, Santi? Dia masih tercatat sebagai direktur di HRD. Surat pemberhentian dan RUPS luar biasa akan saya urus lusa. Tapi untuk akses keuangan, itu wewenang pemegang saham mayoritas. Dan itu saya, kataku. Saya tidak mau 1 rupiah pun uang perusahaan dipakai untuk kegiatan pribadi yang tidak senonoh. Saya paham. Saya sudah lama curiga dengan tagihan-tagihan meeting di Hotel Bintang 5 yang dia klaim itu. Bu Ratna mendengus. Baik, Nduk. Saya akan hubungi tim IT dan vendor leasing sekarang. Akses fleet management untuk mobil B4YU itu akan saya matikan GPS dan akses e-tolls-nya. Bagaimana dengan sopirnya?
Pak Maman orang baik. Beritahu Pak Maman besok pagi untuk tidak menjemput Bayu. Suruh dia datang langsung ke rumah induk untuk mengambil mobil lain. Biarkan Bayu menyadari sendiri bahwa sopirnya tidak datang. Sadis, komentar Bu Ratna. Tapi aku bisa mendengar nada persetujuan yang kental. Tapi dia pantas mendapatkannya setelah bagaimana dia memperlakukanmu di acara ulang tahun perusahaan bulan lalu. Saya laksanakan sekarang. Terima kasih, Bu Ratna. Saat sambungan terputus, aku meletakkan ponsel di atas meja kayu jati yang dingin. Ruang kerja ini terasa semakin sunyi. Tapi kali ini, kesunyian itu terasa padat dan bertenaga. Aku membayangkan Bayu saat ini. Mungkin dia sedang di restoran mewah, memesan wagyu alimau dan botol wine, termahal untuk membuat Kinasi terkesan. Dia akan mengeluarkan kartu hitam mengilap itu dengan gerakan teatrikal, menjepitnya di antara dua jari, lalu menyerahkannya pada pelayan dengan senyum angkuh. Lalu, pelayan itu akan kembali. Wajahnya canggung, berbisik pelan, "Maaf Pak, kartunya decline." Bayu akan tertawa, menganggap mesinnya yang rusak. Dia akan mengeluarkan kartu kedua. Declined lagi. Kartu ketiga, sama saja. Keringat dingin akan mulai membasahi punggungnya yang berbalut kemeja sutra, kemeja yang juga aku belikan. Wajah Kinasi akan berubah dari manja menjadi masam. Dan di saat itulah, Bayu akan menyadari bahwa dompet tebalnya hanyalah kulit kosong. Bahwa dia tidak pernah benar-benar kaya. Dia hanyalah seorang penumpang di kapal pesiar yang kemudinya ada di tanganku. Aku bangkit dari kursi, berjalan mendekati jendela besar. Bayangan diriku terpantul di kaca, tumpang tindih dengan tetesan air hujan di luar. Wajah itu terlihat lelah. Ada lingkaran hitam samar di bawah mata, namun sorot matanya tajam, jauh lebih hidup daripada tahun-tahun sebelumnya. Jaring laba-laba sudah terpasang. Benang-benangnya tak kasat mata, melilit leher Bayu perlahan tanpa dia sadari. Dia pikir dia yang menceraikanku. Dia pikir dia yang membuangku. Dia tidak tahu bahwa akulah yang baru saja memotong tali pengamannya saat dia sedang bergelantungan di tepi jurang. Malam ini aku akan tidur nyenyak. Besok pertunjukan yang sesungguhnya baru akan dimulai. Cahaya kebiruan dari layar laptop menjadi satu-satunya sumber penerangan yang mendominasi ruang kerjaku malam itu. Di luar, hujan bulan November turun dengan ritme yang monoton, mengetuk-ngetuk jendela kaca besar yang menghadap ke taman belakang, seolah memohon untuk masuk. Namun, dingin yang aku rasakan saat ini bukan berasal dari udara malam atau suhu pendingin ruangan yang kuatur di angka 18 derajat. Dingin itu menjalar dari ujung jari-jariku yang menarik aku di atas papan ketik, membekukan aliran darah setiap kali aku menekan tombol enter. Pukul 2 dini hari. Waktu di mana seharusnya seorang istri tertidur lelap, atau setidaknya bermimpi tentang masa depan. Tapi malam ini, aku tidak sedang bermimpi. Aku sedang menghancurkan mimpi orang lain. Mimpi semu yang selama ini kususun dengan rapi untuk Bayu. Aku menyesap teh chamomile yang sudah kehilangan hangatnya sejak setengah jam lalu. Rasanya pahit, getir di lidah, persis seperti rasa yang tertinggal di kerongkonganku setiap kali teringat kata-kata Bayu di pengadilan agama kemarin. Aku tidak butuh hartamu, Arsanti. Aku punya bisnisku sendiri. Aku punya harga diri. Kalimat itu terngiang, berputar seperti kaset rusak. Aku tersenyum tipis, senyum yang tidak mencapai mata. Bayu, oh Bayu, betapa naifnya kamu. Kamu pikir jabatan direktur utama di kartu namamu itu murni karena kejeniusanmu? Kamu pikir bank-bank besar itu menggelar karpet merah dan memberikan limit kartu kredit tanpa batas karena karismamu? Layar laptop menampilkan daftar aset digital. Satu persatu, aku mulai memutus benang-benang penopang hidupnya. Klik. Akses secondary card untuk American Express Platinum dibekukan. Status revoked. Setiap klik mouse terasa berat, namun melegakan. Seperti mencabut duri yang sudah terlalu lama menancap di daging, sakit saat ditarik, tapi menjanjikan kesembuhan setelahnya.
Aku bisa membayangkan wajah Bayu yang mungkin sedang tertidur pulas di apartemen barunya bersama Kinasih, memimpikan mobil sport yang rencananya akan ia beli besok. Dia tidak tahu bahwa tanah yang dia pijak sedang bergerak, perlahan tapi pasti, siap menelannya bulat-bulat. Suara ketukan halus di pintu mahoni memecah keheningan. Ritmenya khas. 2 ketukan lambat, jeda, lalu 1 ketukan tegas. Masuk! Suaraku terdengar serak, memecah kesunyian ruangan yang padat. Pintu terbuka tanpa suara berderit. Pak Wijoyo melangkah masuk dengan setelan jas abu-abu tua yang masih rapi, meski jam sudah menunjukkan waktu yang tidak wajar untuk bekerja. Aroma tembakau samar dan kertas tua menguar dari tubuh pria parubaya itu. Pak Wijoyo bukan sekadar pengacara atau manajer aset. Dia adalah mata dan telinga almarhum ayah yang kini menjadi perisai bagiku. Di tangannya, sebuah map kulit berwarna hitam tergenggam erat. Ia tidak langsung bicara. Pak Wijoyo berjalan mendekati meja kerjaku, langkahnya tidak menimbulkan bunyi di atas karpet tebal Persia yang melapisi lantai. Ia meletakkan map itu di hadapanku dengan kehati-hatian seorang ahli bedah. "Maaf mengganggu istirahat Ibu," ucapnya dengan suara bariton yang rendah dan tenang. Tatapannya teduh di balik kacamata berbingkai emas, namun menyiratkan ketajaman yang berbahaya. "Aku tidak bisa tidur, Pak," jawabku pelan, menutup layar laptop setengah jalan. "Bagaimana perkembangannya?" Pak Wijoyo menarik kursi di seberang mejaku, duduk dengan punggung tegak. Ia membuka map tersebut, memperlihatkan deretan dokumen dengan stempel basah yang masih segar. "Semua instruksi Ibu sudah saya laksanakan secara administratif." Mulainya, jarinya menunjuk pada lembar pertama. "Surat pencabutan kuasa atas rekening bersama di Bank Sentral Asia dan Mandiri sudah diproses sore tadi melalui jalur prioritas. Efektif per jam 00.00 malam ini, sistem perbankan mereka sudah memblokir akses Pak Bayu. Dia tidak akan bisa menarik tunai, bahkan dari ATM sekalipun." Aku mengangguk. Jariku menyusuri tepi meja kayu jati yang dingin. "Dan kartu kreditnya?" Dia sangat bangga dengan kartu hitam itu. Pak Wijoyo tersenyum tipis, sebuah senyuman yang jarang ia perlihatkan. "Itu bagian yang paling menarik, Bu Arsanti. Kartu Centurion yang dia pegang adalah kartu tambahan di bawah akun utama Ibu, yang diterbitkan dengan jaminan deposito perusahaan keluarga Ibu. Pihak bank sempat ragu karena spending history. Pak Bayu sangat tinggi bulan ini, terutama untuk butik-butik di Plaza Indonesia. Tapi setelah saya tunjukkan akta cerai dan surat kuasa Ibu, mereka langsung mematikan aksesnya. Statusnya sekarang, decline on terminal." "Bagus," desisku. Ada getaran aneh di dadaku. Bukan rasa bersalah, melainkan rasa takut akan kekuatan yang kumiliki sendiri. Selama ini aku memberinya sayap, dan sekarang aku mematahkannya saat dia sedang terbang tinggi. Apa dia sudah curiga? "Sama sekali belum," jawab Pak Wijoyo tegas. Ia membalik halaman dokumen berikutnya. "Menurut informan kita di kantor, Pak Bayu justru sedang dalam suasana hati yang sangat baik. Dia sudah membuat janji temu di showroom mobil impor di kawasan Pluit besok siang. Kabarnya, dia ingin memberi kejutan untuk pasangannya, namanya Kinasih." Lidahku terasa keluh untuk sekadar menyebut nama perempuan itu. "Dia ingin membeli mobil?" tanyaku. Nada suaraku mengandung ironi yang kental. "Porsche Macan, warna putih." Pak Wijoyo membaca catatan kecil di sudut kertas. Dia sudah meminta salesnya menyiapkan unit untuk test drive dan langsung transaksi. Dia sangat percaya diri bahwa limitnya masih tidak terbatas. Aku memejamkan mata sejenak, membayangkan adegan itu. Bayu, dengan setelan jas mahalnya, yang juga kubelikan, berjalan masuk dengan dagu terangkat, menggandeng Kinasih yang mungkin memakai tas hasil gesekan kartu kreditku minggu lalu. "Pak Wijoyo," panggilku, membuka mata dan menatap lurus ke arah pria kepercayaan itu. "Ya Bu, pastikan tidak ada notifikasi SMS atau email yang masuk ke ponsel Bayu malam ini. Saya ingin dia tahu bahwa kartunya mati tepat di saat dia menggeseknya di mesin edisi. Saya ingin dia merasakan detak jantung yang berhenti saat kasir mengatakan, 'Ditolak,' di depan orang banyak.
Pak Wijoyo mengangguk takzim. Sudah diatur, Bu. Saya sudah meminta pihak bank untuk menahan notifikasi sistem dengan alasan security breach review sampai besok siang. Jadi secara teknis, dia tidak akan tahu apa-apa sampai momen itu terjadi. Hening kembali menyelimuti ruangan. Suara hujan di luar semakin deras, seolah alam sedang mencuci bersih sisa-sisa keraguanku. Aku mengambil pena fountain pen, milik ayah dari tempatnya, memutar tutupnya perlahan. Ada satu hal lagi, Bu, kata Pak Wijoyo. Nadanya sedikit lebih serius kali ini. Ia mengeluarkan selembar kertas terakhir. Ini bukan dokumen bank, melainkan surat pernyataan kepemilikan aset properti. Apartemen di Kuningan yang saat ini dia tempati. Lanjut Pak Wijoyo hati-hati. Sertifikatnya memang atas nama ibu, tapi barang-barang di dalamnya banyak yang dia klaim sebagai miliknya. Aku menatap surat itu. Apartemen itu adalah hadiah ulang tahun pernikahan kami yang ketiga. Tempat di mana dulu kami merayakan banyak hal, sebelum Kinasih masuk ke dalam celah-celah keretakan rumah tangga kami. Biarkan dia di sana untuk 1 atau 2 hari lagi. Putusku dingin. Biarkan dia merasa aman. Setelah kejadian di showroom besok, dia akan pulang dengan marah, mencari tempat berlindung. Saat itulah kita ganti kunci akses lift pribadinya. Pak Wijoyo menatapku lekat, mungkin mencari sisa-sisa kelembutan Arsanti yang dulu ia kenal. Arsanti yang penurut, Arsanti yang selalu mengalah demi harmoni. Tapi wanita itu sudah mati, dibunuh oleh pengkhianatan. Ibu yakin ingin melakukan ini se-ekstrem ini? Bapak Bayu bisa kehilangan muka di lingkungan sosialita Jakarta. Reputasinya akan hancur total. Aku berdiri, berjalan perlahan menuju jendela besar. Bayangan diriku terpantul di kaca yang gelap, beradu dengan kilatan petir di kejauhan. Aku melihat sosok wanita yang lelah, tapi berdiri tegak. Dia yang memilih perang ini, Pak Wijoyo. Ucapku tanpa menoleh. Dia yang meremehkan diamku. Dia pikir aku hanyalah istri pajangan yang bodoh, yang bisa dia buang setelah dia merasa sukses. Dia lupa bahwa kesuksesan itu hanyalah baju yang kupinjamkan padanya. Aku berbalik menatap Pak Wijoyo. Besok, pastikan Anda ada di sekitar showroom itu. Tapi jangan perlihatkan diri sampai saat yang tepat. Saya ingin Anda menjadi saksi jatuhnya topeng Bayu. Dan ketika dia menelepon kantor untuk memaki staf keuangan, saya yang akan mengangkat teleponnya. Potong Pak Wijoyo, sebuah senyum tipis syarat arti kembali terbit di wajah tuanya. Dan saya akan menjelaskan posisi dia yang sebenarnya. Terima kasih, Pak. Anda boleh pulang. Istirahatlah. Pak Wijoyo merapikan dokumen-dokumen itu, memasukkannya kembali ke dalam map hitam, lalu berdiri. Ia membungkuk hormat, sebuah gestur kuno yang menunjukkan loyalitas tanpa batas. Selamat malam, Bu Arsanti. Tidurlah, besok akan menjadi hari yang panjang. Setelah pintu tertutup dan langkah kaki Pak Wijoyo menghilang, aku kembali sendirian. Ruangan ini terasa lebih luas, lebih hampa, namun juga lebih milikku daripada sebelumnya. Aku kembali duduk di depan laptop. Masih ada satu tombol terakhir yang belum kutekan. Sistem payroll perusahaan. Gaji Bayu sebagai direktur. Kursor tetikusku melayang di atas kolom status kepegawaiannya. Di sana tertulis, aktif. Dengan satu tarikan napas panjang, aku menggeser kursor ke opsi menu Year Drop Down. Change status to Suspended Pending Internal Audit. Jari telunjukku menekan tombol mouse. Klik. Layar berkedip sekali, memproses perintahku, lalu menampilkan konfirmasi berwarna hijau. Changes saved. Selesai sudah. Malam ini, aku telah melucuti zirah perangnya, pedangnya, dan kudanya. Besok pagi, Bayu akan bangun sebagai seorang raja dalam pikirannya sendiri, tanpa menyadari bahwa dia sudah menjadi pengemis di kerajaanku. Aku menutup laptop. Suara tak saat layar bertemu dengan keyboard. Terdengar seperti vonis hakim yang dijatuhkan. Aku mematikan lampu ruang kerja, membiarkan kegelapan memelukku. Untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, di tengah keheningan rumah besar yang dingin ini, aku merasa bisa bernapas. Besok, pertunjukan sesungguhnya akan dimulai.
Aroma kulit jok mobil baru yang khas bercampur dengan dinginnya pendingin udara sentral menyapa indera penciumanku. Aku duduk tenang di mezanin lantai 2, sebuah area VIP berdinding kaca satu arah yang menghadap langsung ke ruang pamer utama. Di tanganku, secangkir Earl Grey Tea masih mengepulkan uap hangat, kontras dengan hatiku yang kini sedingin es. Dari ketinggian ini, aku seperti seorang sutradara yang sedang mengamati panggung pertunjukan, menunggu aktor utamaku membuat kesalahan fatal dalam naskah hidupnya sendiri. Showroom mobil mewah di kawasan Jakarta Selatan ini milik salah satu rekan bisnis almarhum Papa, Om Gunawan. Beliau mengizinkanku menggunakan ruangan ini setelah aku memberikan sedikit gambaran tentang pertunjukan yang akan terjadi siang ini. Tidak ada rasa bersalah sedikit pun dalam benakku. Yang ada hanyalah rasa penasaran. Seberapa rapuh topeng kesombongan yang dikenakan suamiku. Ralat, mantan suamiku, saat fondasi keuangannya diruntuhkan dalam sekejap. Pintu kaca otomatis di lantai bawah terbuka lebar. Detak jantungku sedikit berdesir, bukan karena cinta, melainkan karena adrenalin pemburu yang melihat mangsanya masuk ke dalam perangkap. Bayu melangkah masuk dengan gaya khasnya yang belakangan ini semakin membuatku muak. Dagunya terangkat tinggi, langkah kakinya lebar dan menghentak lantai marmer, seolah ia ingin mengumumkan kepada dunia bahwa ia adalah pemilik semesta. Ia mengenakan setelan jas navy yang kubelikan di Milan tahun lalu. Ironis sekali, sementara di lengannya bergelayut manja wanita itu, Kinasih. Perempuan itu tampak berusaha terlalu keras. Gaun merah menyala yang dikenakannya terlalu pendek untuk acara siang hari, dan riasan wajahnya terlalu tebal di bawah sorotan lampu showroom yang terang benderang. Ia tertawa. Suara tawanya melengking dan memantul di dinding-dinding kaca, merusak keheningan elegan tempat ini. "Sayang, lihat yang itu yang kamu janjikan, kan?" Suara Kinasih terdengar samar namun cukup jelas menembus celah ventilasi. Tangannya menunjuk antusias ke arah sebuah convertible sport berwarna putih mutiara yang dipajang di tengah ruangan di atas podium berputar. Aku menyesap tehku perlahan, membiarkan rasa pahit dan harum bergamot menenangkan sarafku. Aku melihat seorang staf penjualan senior, Pak Rudi, menghampiri mereka dengan senyum profesional yang terlatih. Aku tahu Pak Rudi. Dia pria yang sabar, namun aku bisa melihat kerutan halus di dahinya saat Bayu menepuk bahunya terlalu keras, seolah Pak Rudi adalah bawahan rendahan di kantornya. "Saya mau lihat yang itu," keluarkan dari podium. Perintah Bayu dengan suara lantang. Tangannya berkacak pinggang, memamerkan jam tangan mewah yang, lagi-lagi, adalah hadiah ulang tahun dariku 2 tahun lalu. "Tentu Pak Bayu, sebuah pilihan yang sangat istimewa. Seri terbaru dengan interior custom," jawab Pak Rudi sopan, meski aku melihat matanya sempat melirik ke arah Kinasih, yang kini sibuk bersuah foto di depan kap mobil, bahkan sebelum mereka diizinkan menyentuhnya. Aku memperhatikan setiap gerak-gerik Bayu. Ia berjalan mengelilingi mobil itu, mengetuk-ngetuk bodinya dengan cincin kawin kami yang masih ia pakai, sebuah kepalsuan yang menjijikkan. Ia berbicara tentang spesifikasi mesin dengan nada sok tahu, menyebutkan istilah-istilah otomotif yang kuyakin ia sendiri tidak paham artinya. Hanya untuk memukau Kinasih, yang hanya mengangguk-angguk bodoh sambil membelai jok kulit mobil itu. "Bungkus yang ini. Saya tidak suka menunggu lama untuk indent. Saya mau bawa pulang hari ini juga untuk calon istri saya," ujar Bayu pongah. Kata calon istri itu membuat sudut bibirku terangkat membentuk senyum sinis. Betapa cepatnya ia menggantikan posisiku, padahal tinta di surat gugatan cerai kami mungkin belum sepenuhnya kering di pengadilan agama. Ia merasa di atas angin, merasa bahwa kekayaan yang ia nikmati selama ini adalah hasil keringatnya sendiri sebagai direktur utama. Lupa bahwa jabatan itu hanyalah sebuah gelar yang kuberikan demi menjaga harga dirinya di depan keluarga besarnya. Proses administrasi dimulai. Mereka digiring menuju meja transaksi yang terletak di sudut ruangan, tepat di bawah posisi dudukku. Aku bisa melihat dengan jelas dari atas sini. Kinasih tampak berbinar-binar. Ia membisikkan sesuatu ke telinga Bayu. Mungkin ucapan terima kasih atau janji manis yang memuakkan, membuat Bayu semakin membusungkan dadanya.
Totalnya 3,2 miliar rupiah, Pak Bayu. Sudah termasuk pajak dan biaya administrasi on the road, ucap Pak Rudi sambil menyodorkan tablet berisi rincian harga. Bayu bahkan tidak repot-repot melihat angkanya. Ia tertawa renyah, sebuah tawa yang menyiratkan bahwa nominal itu hanyalah uang receh baginya. Dengan gerakan teatrikal yang dramatis, ia merogoh saku jas dalamnya dan mengeluarkan dompet kulit panjang. Pakai ini saja. Gesek langsung, tidak perlu pakai PIN, katanya sambil melempar sebuah kartu kredit berwarna hitam, Black Card Platinum, ke atas meja kaca. Bunyi tak yang ditimbulkan kartu itu terdengar begitu angkuh. Kartu itu terdaftar atas nama perusahaan keluarga. Perusahaan keluargaku. Aku menahan napas. Inilah saatnya. Detik-detik di mana realitas akan menghantamnya sekeras beton. Pak Rudi mengambil kartu itu dengan dua tangan, lalu memasukkannya ke dalam mesin EDC. Hening sejenak. Hanya ada suara mesin pendingin udara dan helaan napas Kinasih yang tidak sabar. Tiba-tiba, bunyi bip panjang dan menyakitkan telinga terdengar dari mesin itu. Lampu indikator di mesin EDC berkedip merah. "Maaf, Pak, transaksi ditolak," ujar Pak Rudi dengan nada meminta maaf yang tulus, namun terdengar seperti petir di telinga Bayu. Wajah Bayu yang tadinya cerah seketika berubah bingung. "Apa maksudmu ditolak? Itu limitnya tak terbatas. Coba lagi, mesinmu yang rusak itu." Pak Rudi mengangguk, mencoba menjaga kesopanan. Ia menggesek kartu itu sekali lagi, kali ini lebih perlahan. Ia menekan tombol proses. Piip! Bunyi penolakan itu kembali terdengar. Kali ini terasa lebih nyaring di ruangan yang sunyi. "Ditolak lagi, Pak. Keterangannya, do not honor atau hubungi bank penerbit." Jelas, Pak Rudi. Sedikit gugup. Wajah Bayu mulai memerah. Warna merah padam merambat dari leher hingga ke telinganya. Di sebelahnya senyum Kinasih mulai memudar, berganti dengan tatapan cemas dan bingung. "Tidak mungkin," bentak Bayu. Suaranya menggema, membuat beberapa pengunjung lain di sudut ruangan menoleh. "Saya baru pakai kartu itu kemarin untuk makan malam. Kamu jangan main-main ya. Ini kartu platinum." Dengan tangan gemetar karena marah, Bayu membuka dompetnya lagi. Ia mengeluarkan kartu lain. Kartu emas dari bank yang berbeda. Lalu satu lagi. Kartu prioritas. Ia melemparkan 3 kartu sekaligus ke hadapan Pak Rudi. "Pakai yang mana saja. Yang penting mobil ini lunas sekarang." Aku meletakkan cangkir tehku ke atas meja. Tontonan ini jauh lebih memuaskan daripada drama televisi manapun. Bayu tidak tahu bahwa tadi malam, setelah pertemuan dengan Pak Wijoyo, aku telah menelepon semua relationship manager bank prioritas kami. Sebagai pemegang saham utama dan pemilik aset yang menjadi jaminan atas semua kartu tambahan yang dipegang Bayu, aku memiliki kuasa mutlak untuk membekukan semuanya dalam hitungan detik. Pak Rudi mencoba kartu emas. Ditolak. Ia mencoba kartu prioritas. Ditolak. Ia mencoba kartu debit korporat. Saldo tidak mencukupi. Suasana di meja transaksi itu berubah menjadi neraka kecil bagi Bayu. Kinasih mulai menarik ujung jas Bayu, berbisik dengan nada panik. "Mas, kok bisa begini? Malu dilihat orang." "Diam kamu," bentak Bayu pada Kinasih, membuat wanita itu tersentak kaget dan mundur selangkah. Bayu kini sepenuhnya kehilangan kendali. Ia menggebrak meja kaca, membuat Pak Rudi terlonjak. "Kalian ini showroom. Macam apa? Mesin edisi rongsokan seperti ini masih dipakai. Saya ini Bayu Prakoso. Kalian tidak tahu siapa saya? Saya bisa beli showroom ini beserta isinya kalau saya mau." Teriakannya begitu keras hingga manajer operasional yang berada di ruangan belakang berlari keluar. Wajah Bayu kini bukan lagi merah, melainkan ungu karena amarah yang bercampur dengan rasa malu yang luar biasa. Ia merasa ditelanjangi di depan umum, di depan gundiknya, dan di depan staf yang tadinya ia rendahkan. "Pak, mohon tenang," sela Pak Rudi, mencoba meredakan situasi. "Jangan suruh saya tenang, kamu yang tidak becus." Bayu menunjuk wajah Pak Rudi. "Coba lagi. Sekarang. Atau saya telepon bos kamu." Aku melihat tangan Bayu gemetar hebat saat ia menunjuk-nunjuk mesin edisi itu. Ia panik.
Jauh di lubuk hatinya, di balik arogansi yang meledak-ledak itu, ketakutan mulai merayap. Ia mulai menyadari ada yang salah. Sesuatu yang sangat fundamental sedang terjadi, namun egonya menolak untuk menerima bahwa keran emas yang selama ini mengalir deras tiba-tiba tersumbat total. Kinasi tampak ingin menghilang di telan bumi. Beberapa pelanggan lain kini terang-terangan menonton. Bahkan ada yang mulai berbisik-bisik sambil menatap sinis ke arah pasangan yang sedang membuat keributan itu. Citra pengusaha muda sukses yang dibangun Bayu dengan susah payah sedang hancur lebur, keping demi keping, di lantai pameran mobil ini. Coba telepon banknya sekarang, loudspeaker. Perintah Bayu frustrasi. Keringat dingin mulai bercucuran di pelipisnya. Ia merogoh ponselnya sendiri. Jemarinya yang gemetar kesulitan menekan layar sentuh. Aku berdiri dari kursiku, merapikan blazer yang Ki kenakan. Babak pertama sudah selesai. Bayu sudah terpojok, terluka, dan dipermalukan. Namun, ini belum berakhir. Ia masih mengira ini hanyalah kesalahan teknis perbankan. Ia belum sadar bahwa ini adalah eksekusi mati atas gaya hidupnya. Saat Bayu masih sibuk memaki-maki operator bank di telepon yang memberitahunya bahwa semua akses telah diblokir atas permintaan pemilik utama, aku melihat pintu masuk showroom kembali terbuka. Waktunya untuk pukulan terakhir. Aroma kulit jok mobil baru bercampur dengan dinginnya pendingin ruangan yang menusuk tulang. Namun di bawah sana, di lantai utama showroom yang berkilauan oleh pantulan lampu halogen, suasana justru terasa panas mendidih. Aku duduk di balik dinding kaca ruang VVIP di lantai mezanin, menyesap Earl Grey yang mulai kehilangan uap panasnya. Dari ketinggian ini, aku seperti penonton teater yang sedang menyaksikan babak klimaks dari sebuah tragedi komedi. Suara bariton Bayu, laki-laki yang pernah berbagi bantal denganku selama 5 tahun, memantul keras di dinding-dinding kaca, merusak keheningan elegan tempat ini. Kau pikir aku siapa, hah? Coba gesek lagi. Mesinmu itu yang rongsokan, bukan kartuku yang bermasalah. Aku melihat Bayu menggebrak meja resepsionis yang terbuat dari marmer hitam. Urat-urat di lehernya menonjol. Wajahnya merah padam menahan amarah yang bercampur dengan rasa malu. Di sebelahnya, Kinasi berdiri kaku. Perempuan itu, yang biasanya gemar memamerkan senyum kemenangan di setiap unggahan media sosialnya, kini tampak menciut. Ia memeluk tas tangan bermerek, yang ironisnya dibeli dengan kartu tambahan atas namaku, di depan dada, seolah tas itu bisa menjadi tameng dari tatapan merendahkan para staf showroom. Maaf Pak Bayu, suara staf kasir itu terdengar gemetar, namun tetap berusaha profesional, tersalurkan samar-samar hingga ke tempatku duduk. Kami sudah mencobanya 3 kali. Kode yang muncul adalah Do Not Honor. Ini berarti pihak bank penerbit memblokir transaksi, bukan karena mesin kami. Omong kosong, hardik Bayu lagi. Ia merogoh dompet kulitnya dengan kasar, mengeluarkan kartu lain, kartu berwarna hitam. Kartu yang selama ini ia banggakan di depan teman-teman golfnya sebagai simbol status unlimited miliknya. Pakai yang ini, Visa Infinite. Kalau sampai ini gagal juga, aku akan pastikan manajermu memecat kalian semua karena memberikan pelayanan sampah pada nasabah prioritas. Aku meletakkan cangkir tehku ke atas tatakan dengan perlahan. Bunyi deting porselen terdengar begitu nyaring di telingaku sendiri, kontras dengan keributan di bawah. Nasabah prioritas. Batinku tersenyum miris. Bayu tidak pernah tahu bahwa prioritas yang ia nikmati hanyalah cipratan dari statusku sebagai nasabah utama di bank tersebut. Tanpa tanda tanganku, tanpa jaminan aset-aset warisan ayahku yang mengendap di deposito, kartu hitam itu hanyalah sepotong plastik tak berguna. Di bawah sana, kasir kembali menggesek kartu itu. Hening sejenak. Semua mata tertuju pada mesin edisi kecil berwarna biru itu. Lampu indikator berkedip, lalu terdengar bunyi bip panjang yang menyakitkan telinga. Ditolak lagi. Mas, sudah mas, bisik Kinasi. Tangannya mencoba menyentuh lengan Bayu. Mungkin sistem banknya sedang down. Kita cari makan dulu saja ya. Nanti kita kembali lagi. Bayu menepis tangan Kinasi kasar. Egonya sedang terluka parah, dan dalam kondisi seperti itu,
Bayu tidak butuh penghiburan. Ia butuh pelampiasan. Diam kamu, Kinan. Jangan bikin aku makin pusing. Ini masalah harga diri. Ia berbalik menatap manajer penjualan yang sedari tadi berdiri gelisah di samping meja kasir. Panggil pemilik tempat ini. Saya mau bicara dengan orang yang punya otoritas, bukan kroco-kroco seperti kalian. Tepat pada detik itu, pintu kaca otomatis di lobi utama terbuka lebar. Angin sore Jakarta yang hangat sempat menyelinap masuk sebelum pintu itu kembali menutup rapat, membawa serta sesosok pria yang kehadirannya langsung mengubah gravitasi ruangan. Langkah kakinya terdengar tegas, beradu ritmis dengan lantai granit. Sepatu Oxford hitam mengkilap, setelan jas abu-abu arang yang dijahit sempurna mengikuti postur tubuhnya, yang tegap meski usianya sudah tak lagi muda. Rambutnya yang memutih disisir rapi ke belakang, memancarkan aura wibawa yang tidak bisa dibeli dengan uang, melainkan ditempa oleh pengalaman puluhan tahun memimpin korporasi. Itu Pak Wijoyo, tangan kananku di perusahaan keluarga, sekaligus orang kepercayaan mendiang Papa. Sosok yang selama ini mengurus segala hal teknis di balik layar kerajaan bisnisku, sosok yang wajahnya jarang tampil di media, namun namanya membuat para direktur bank membungkuk hormat. Bayu, yang matanya sedang liar mencari sasaran kemarahan, menangkap sosok itu. Seketika ekspresi wajahnya berubah drastis. Amarah yang meledak-ledak tadi menguap, digantikan oleh topeng keramahan yang menjijikan. Bayu mengenali Pak Wijoyo. Tentu saja dia kenal. Pak Wijoyo adalah ketua asosiasi bisnis tempat Bayu mati-matian berusaha masuk agar dianggap sebagai pengusaha elit. Pak Wijoyo, seru Bayu. Suaranya berubah, dari bentakan kasar menjadi nada menjilat yang terlalu akrab. Bayu melangkah cepat menghampiri pria tua itu, meninggalkan Kinasih dan kartu-kartu kreditnya yang berserakan di meja kasir. Ia merentangkan tangan, seolah hendak menyambut sahabat lama. Padahal aku tahu pasti Pak Wijoyo hanya pernah berbicara dengannya 1 atau 2 kali dalam acara formal, itu pun karena aku yang memperkenalkannya. Wah, kebetulan sekali bertemu Bapak di sini. Bayu menyodorkan tangannya untuk bersalaman. Senyumnya lebar, namun matanya memancarkan kepanikan yang berusaha ia tutupi. Bapak sedang melihat-lihat koleksi baru juga? Selera kita memang sama, Pak. Pak Wijoyo berhenti melangkah. Ia tidak langsung menyambut uluran tangan Bayu. Tatapannya dingin, setenang permukaan danau yang dalam namun mematikan. Ia memandang tangan Bayu sejenak, lalu menatap lurus ke mata mantan suamiku itu. Ada jeda yang menyiksa di sana, sebuah keheningan yang membuat staf showroom menahan napas. Namun Bayu, dengan ketidakbekaannya yang luar biasa, menganggap diamnya Pak Wijoyo sebagai kesempatan untuk mengadu. Ia menarik tangannya kembali, lalu tertawa canggung. Pak Wijoyo harus lihat pelayanan di sini. Sangat mengecewakan. Keluh Bayu, kini menunjuk ke arah meja kasir dengan dagunya, mencoba membangun aliansi dengan sosok berwibawa di depannya. Bayangkan, Pak, saya mau mengambil unit Kupton terbaru untuk calon istri saya ini, tapi mesin edisi mereka menolak semua kartu saya. Padahal Bapak tahu sendiri, limit saya tidak mungkin habis. Pasti sistem bank mereka yang bobrok atau stafnya yang tidak kompeten. Aku mencengkeram sandaran kursi. Keberanian Bayu sungguh luar biasa bodohnya. Ia mencoba mencari pembelaan dari orang yang justru memegang kunci gembok kehancurannya. Saya harap Bapak bisa menegur manajer di sini. Sebagai sesama pebisnis, kita tahu waktu adalah uang, kan Pak? Memalukan sekali, showroom. Sekelas ini memperlakukan nasabah VVIP seperti pengemis. Lanjut Bayu, suaranya makin percaya diri, merasa mendapat dukungan imajiner dari kehadiran Pak Wijoyo. Kinasih perlahan mendekat, mencoba tersenyum manis pada Pak Wijoyo, berharap pesonanya bisa membantu mencairkan suasana yang ganjil ini. Siang, Pak. Sapanya lirih, mencoba terlihat anggun. Pak Wijoyo akhirnya menggerakkan kepalanya sedikit, menatap Kinasih sekilas dengan tatapan yang sulit diartikan, campuran antara kasihan dan jijik, sebelum kembali mengunci pandangannya pada Bayu. Dia masih belum mengucapkan satu patah kata pun. Tangannya yang memegang tongkat jalan, berukir perak tampak menegang sedikit. Pak Wijoyo? Tanya Bayu, mulai merasakan ada yang salah.
Keringat dingin mulai menetes di pelipisnya. Keheningan Pak Wijoyo bukan tanda setuju, melainkan tanda bahaya yang terlambat ia sadari. Bapak, kenal pemilik tempat ini kan? Mungkin Bapak bisa bantu bicara sedikit agar mereka memproses manual saja kartu saya? Nanti saya hubungi orang bank saya untuk membereskan sisanya. Dari atas sini, aku bisa melihat sudut bibir Pak Wijoyo terangkat sedikit. Bukan senyuman, melainkan sebuah seringai tipis dari seorang eksekutor yang sudah siap menjatuhkan pedangnya. Bicara, suara Pak Wijoyo akhirnya terdengar. Berat, dalam, dan bergema dengan otoritas mutlak. Ia tidak berteriak, tapi volume suaranya cukup untuk membuat seluruh ruangan senyap. Tentu, Saudara Bayu, saya memang datang ke sini untuk bicara, tapi bukan untuk membela kamu. Jantungku berdegup kencang. Ini saatnya. Bayu mengerutkan kening, bingung. Maksud Bapak? Saya tidak mengerti. Kita kan rekan bisnis, Pak. Solidaritas sesama pengusaha. Rekan bisnis? Potong Pak Wijoyo tajam, nada suaranya menembus pertahanan Bayu. Ia melangkah maju satu langkah, membuat Bayu secara insting mundur karena terintimidasi. Kamu terlalu tinggi menilai dirimu sendiri, anak muda. Kamu tidak pernah menjadi rekan bisnis saya. Kamu hanyalah parasit yang kebetulan menempel pada inang yang terlalu baik hati. Wajah Bayu memucat seketika. Pak, apa maksud Bapak bicara kasar begitu? Saya ada salah apa? Aku berdiri dari kursiku di mezanin. Sudah cukup menonton dari jauh. Babak pertama drama ini sudah selesai. Sekarang giliran sutradara utama untuk turun panggung. Aku merapikan blazer cook, memastikan penampilanku sempurna, lalu berjalan menuju tangga spiral yang menghubungkan lantai atas dengan lobi utama. Di bawah sana, Pak Wijoyo belum selesai. Ia menatap Bayu dengan sorot mata yang menghakimi, seolah sedang melihat kotoran yang menempel di ujung sepatunya. Kamu bertanya, kenapa kartumu ditolak? Kamu mengira itu kesalahan sistem? Pak Wijoyo tertawa pendek, tawa yang kering tanpa humor. Tidak ada yang salah dengan mesin itu, Bayu. Kartu-kartu itu ditolak karena pemilik aslinya sudah muak membiayai gaya hidupmu yang menjijikkan. Mata Bayu membelalak lebar, mulutnya terbuka tapi tak ada suara yang keluar. Ia menoleh ke kiri dan kanan, mencari jawaban, namun hanya menemukan wajah-wajah staf yang menunduk atau menatapnya dengan rasa ingin tahu. Dunianya yang dibangun di atas pondasi kebohongan mulai retak, dan retakan itu dimulai tepat di hadapan pria tua yang paling ia hormati. Keriuhan kecil yang sempat tercipta akibat teriakan protes Bayu perlahan meredup, tergantikan oleh keheningan yang jauh lebih mencekam. Udara dingin dari pendingin ruangan di butik mewah ini, seolah menusuk lebih tajam ke dalam tulang, membekukan setiap gerakan. Aroma kulit asli dari tas-tas bermerek dan parfum mahal yang menguar di ruangan itu, kini bercampur dengan aroma kecemasan yang samar, namun pekat. Keringat dingin yang mulai membasahi pelipis Bayu. Aku berdiri beberapa langkah di belakang kerumunan kecil itu, setengah tersembunyi di balik manekin bergaun sutra merah. Mataku tak lepas dari punggung Bayu yang menegang. Ia berdiri di sana, napasnya memburu, matanya membelalak menatap sosok pria paruh baya yang baru saja melangkah masuk dengan setelan jas abu-abu arang yang licin tanpa celah. Pak Wijoyo. Sosok yang selama ini Bayu kenal sebagai konsultan senior di perusahaan induk yang menaungi bisnisnya. Atau lebih tepatnya, bisnis yang Bayu pikir miliknya. Pak Wijoyo, seru Bayu. Suaranya terdengar seperti gabungan antara kelegaan putus asa dan arogansi yang dipaksakan. Ia melangkah cepat, nyaris menyambar lengan pria tua itu, seolah menemukan sekoci di tengah laut badai. Syukurlah Bapak ada di sini. Lihat ini, Pak. Sistem pembayaran butik ini konyol sekali. Kartu platinum dan black card saya ditolak. Bapak harus bicara pada manajer mereka. Bilang siapa saya. Kinasih, yang berdiri di samping tumpukan belanjaan yang belum terbayar, ikut menegakkan tubuhnya. Ia mengibaskan rambutnya yang dicat pirang keemasan, mencoba memasang wajah angkuh kembali setelah sempat pucat pasi. Iya, Pak. Tolong jelaskan pada pelayan-pelayan tidak tahu diri ini. Mas Bayu sedang dipermalukan.
Namun reaksi yang diharapkan tidak kunjung datang. Pak Wijoyo tidak tersenyum. Ia juga tidak menjabat tangan Bayu yang terulur gemetar di udara. Pria itu hanya berdiri tegak, kedua tangannya tertaut rapi di depan perut, dengan sorot mata yang begitu tenang, begitu datar, hingga membuat siapapun yang ditatapnya merasa kerdil. Ia membetulkan letak kacamata berbingkai emasnya perlahan, gerakan yang sangat deliberat dan penuh kuasa. "Saudara Bayu," sapa Pak Wijoyo. Suaranya bariton, rendah, dan sangat formal. Tidak ada nada keakraban, tidak ada sapaan Pak Bayu atau bos, seperti yang biasanya Bayu klaim ia terima di kantor. Hanya saudara Bayu. Bayu berkedip bingung, tangannya perlahan turun kembali ke sisi tubuhnya. "Ya, Pak Wijoyo. Ini saya, Bayu, Direktur Utama. Bapak bisa bantu urus limit kartu kredit korporat ini? Sepertinya sekretaris saya lupa memproses pembayaran tagihan bulanan, atau ada kesalahan sistem perbankan." Aku menahan senyum sinis yang nyaris terukir di bibirku. Betapa menyedihkannya melihat seseorang yang membangun istana di atas pasir, kini mencoba menahan ombak dengan kedua tangannya yang kosong. Pak Wijoyo mengalihkan pandangannya dari wajah Bayu yang memerah ke arah mesin edisi yang dipegang kasir dengan gugup. Lalu, ia kembali menatap Bayu. Tatapan itu bukan tatapan kemarahan, melainkan tatapan seorang eksekutor yang sedang membacakan vonis mati. Dingin, efisien, dan tanpa emosi. "Tidak ada kesalahan sistem, Saudara Bayu," ucap Pak Wijoyo perlahan. Kata-katanya menggema jelas di butik yang sunyi itu. "Dan sekretaris Anda tidak lupa. Sekretaris Anda hanya menjalankan instruksi." "Instruksi? Instruksi apa?" Suara Bayu meninggi 1 oktav, retak di ujungnya. "Siapa yang berani memberi instruksi untuk memblokir akses keuangan saya? Saya pemilik perusahaan." Pak Wijoyo menghela napas pendek, seolah sedang menghadapi anak kecil yang bebal. Ia merogoh saku jas bagian dalamnya, mengeluarkan sebuah amplop putih panjang yang terlihat resmi, lalu menyodorkannya ke dada Bayu. Bayu menerimanya dengan tangan gemetar. "Anda bukan pemilik, Saudara Bayu. Anda tidak pernah menjadi pemilik." Suara Pak Wijoyo kini terdengar lebih tajam, mengiris keheningan seperti pisau bedah. "Anda diberi mandat untuk mengelola salah satu anak perusahaan, fasilitas Black Card, mobil mewah yang Anda parkir di valet, apartemen penthouse yang Anda gunakan untuk..." Pak Wijoyo melirik sekilas ke arah Kinasih dengan tatapan jijik yang tak disembunyikan. "Bersenang-senang, semuanya adalah aset inventaris, bukan milik pribadi." "Omong kosong," bentak Bayu. Wajahnya kini merah padam, urat-urat lehernya menonjol. Ia meremas amplop itu tanpa membukanya. "Saya yang membesarkan perusahaan itu selama 5 tahun ini. Saya yang..." "Anda hanya wajah di depan layar," potong Pak Wijoyo tegas. Wibawanya seketika memenuhi ruangan, membungkam mulut Bayu yang menganga. Dan hari ini, pukul 14.10 siang tadi, rapat pemegang saham luar biasa telah memutuskan untuk mencabut seluruh mandat tersebut karena pelanggaran etika berat dan penyalahgunaan aset perusahaan untuk kepentingan asusila. "Pemegang saham? Siapa? Mertua saya sudah stroke." Bayu berteriak frustrasi. Matanya liar mencari jawaban. "Siapa yang punya kuasa melakukan ini padaku?" Kinasih mundur selangkah. Tangannya menutup mulut. Matanya mulai memancarkan ketakutan murni. Ia bukan wanita bodoh. Ia tahu arti dari kata-kata pencabutan aset. Ia bisa mencium bau kemiskinan yang menguar dari nasib Bayu, dan itu membuatnya mual. Pak Wijoyo tidak menjawab pertanyaan Bayu secara langsung. Sebaliknya, ia melakukan sesuatu yang membuat jantung Bayu seolah berhenti berdetak. Pria tua yang berwibawa itu bergeser, memunggungi Bayu, seolah Bayu tidak lebih berharga dari debu di lantai marmer butik itu. Langkah kakinya terdengar tegas saat ia berjalan lurus ke arahku. Aku masih berdiri di sana, tenang. Tanganku terlipat di dada, bersandar santai pada etalase kaca yang menampilkan jam tangan seharga ratusan juta. Saat Pak Wijoyo tiba di hadapanku, ia melakukan gestur yang membuat seluruh staf butik, pengunjung yang menguping, dan terutama Bayu serta Kinasih, ternganga tak percaya.
Pak Wijoyo membungkukkan badannya, sebuah gerakan hormat yang dalam dan penuh takzim, jauh lebih hormat daripada yang pernah ia tunjukkan kepada siapapun, termasuk para pejabat yang sering ditemui Bayu. "Selamat sore, Ibu Arsanti," ucap Pak Wijoyo dengan nada lembut namun penuh hormat yang terdengar jelas di seluruh ruangan. "Maaf saya terlambat datang. Instruksi Ibu sudah dilaksanakan sepenuhnya. Seluruh akses perbankan, aset properti, dan kendaraan atas nama perusahaan yang digunakan oleh saudara Bayu telah resmi dibekukan dan ditarik kembali per detik ini." Waktu seolah berhenti. Aku bisa merasakan tatapan Bayu menembus ruangan, menabrakku dengan kekuatan sebuah truk yang kehilangan kendali. Matanya, yang tadi penuh amarah, kini kosong melompong. Mulutnya terbuka, namun tidak ada suara yang keluar. Otaknya sedang berusaha keras memproses realitas yang baru saja dijungkir balikan di depan matanya. Perlahan, aku menegakkan tubuhku, melepaskan sandaran dari etalase. Aku melangkah maju, melewati Pak Wijoyo yang masih menunduk hormat, hingga aku berdiri tepat di tengah sorotan lampu kristal, berhadapan langsung dengan Bayu yang jaraknya kini hanya 3 meter dariku. Aku menatapnya. Bukan dengan kemarahan, bukan dengan air mata. Aku menatapnya seperti seseorang menatap serangga yang tak sengaja terinjak. Arsanti?" bisik Bayu. Suaranya begitu lirih, nyaris hilang ditelan dengungan pendingin ruangan. Apa maksudnya ini?" "Maksudnya sederhana, Mas," jawabku. Suaraku tenang, stabil, kontras dengan kekacauan yang terjadi dalam dirinya. "Kau lupa siapa aku sebelum aku menikahimu. Kau terlalu sibuk menikmati panggung yang kusediakan, sampai kau lupa siapa pemilik teaternya." Aku menoleh sedikit pada Pak Wijoyo. "Terima kasih Pak Wijoyo. Tolong pastikan mobil yang dibawa saudara Bayu diambil alih oleh tim aset sekarang juga. Saya tidak mau ada barang milik keluarga saya yang dibawa lari." "Baik, Bu. Tim keamanan sudah menunggu di lobi untuk mengambil kunci mobil," jawab Pak Wijoyo sigap. Bayu terhuyung ke belakang. Kakinya lemas, menabrak rak pajangan tas hingga berguncang. Wajahnya yang tadi merah padam kini memutih, seputih kertas truk belanjaan yang tak bisa ia bayar. Fakta itu menghantamnya bertubi-tubi, bahwa kemewahan yang ia sombongkan, status yang ia gunakan untuk merendahkanku, uang yang ia pakai untuk memanjakan Kinasih, semuanya berasal dariku. Dari warisan dan koneksi keluargaku, yang selama ini kututup rapat demi menjaga harga dirinya sebagai suami. Harga diri yang kini telah ia hancurkan sendiri. Kinasih menatapku, lalu menatap Bayu, dan kembali menatapku dengan horor. Ia menyadari posisinya. Ia menyadari bahwa pria yang ia rebut bukanlah raja, melainkan hanya seorang pelayan yang baru saja dipecat oleh ratunya. "Kamu..." Bayu menunjukku dengan jari gemetar, matanya mulai berair. "Kamu yang punya Wijaya Corp, tapi bapakmu cuma pensiunan." "Bapakku pensiunan jenderal yang memiliki saham mayoritas di 5 perusahaan induk, Bayu. Dan aku putri tunggalnya," potongku datar. "Kau tidak pernah bertanya, bukan? Kau terlalu sibuk merasa paling hebat, paling kaya, paling pintar. Aku diam karena aku ingin kau tumbuh menjadi pemimpin. Tapi kau malah tumbuh menjadi pengkhianat." Aku melangkah maju 1 langkah lagi, membuat Bayu refleks mundur ketakutan. "Nikmatilah belanjaanmu, Mas." "Oh, maaf. Maksudku, nikmatilah tagihannya. Karena mulai hari ini, kau harus membayarnya dengan keringatmu sendiri, bukan dengan uangku." Keheningan kembali menyelimuti butik itu, namun kali ini rasanya berbeda. Bukan lagi keheningan karena bingung, tapi keheningan karena rasa hormat dan takut. Para pelayan butik menatapku dengan pandangan baru, menyadari siapa ibu bos yang sebenarnya. Sementara Bayu, pria yang 5 menit lalu masih merasa memiliki dunia, kini berdiri bungkuk, kerdil, dan telanjang di hadapan kebenaran yang membekukan seluruh persendiannya. Kenyataan itu mendarat di wajah Bayu lebih keras daripada tamparan fisik manapun. Aku berdiri diam, membiarkan keheningan di butik mewah ini menyerap setiap partikel keangkuhan yang baru saja menguap dari tubuh mantan suamiku. Cahaya lampu kristal di langit-langit butik yang biasanya memancarkan kemewahan,
kini seolah menyorot tajam ke arah Bayu, menelanjanginya hingga ke tulang-tulang keputusasaannya. Udara dingin dari pendingin ruangan terasa menusuk kulit, namun keringat dingin sebesar biji jagung mulai bermunculan di dahi Bayu. Ia menatap Pak Wijoyo, lalu beralih menatapku, dan terakhir, matanya mencari sosok Kinasih yang berdiri kaku di sampingnya. Suara desing halus mesin kasir, dan bisik-bisik para pegawai butik yang berkerumun di sudut ruangan, menjadi latar suara yang menyedihkan bagi drama ini. Aku menarik napas panjang, menghirup aroma kulit mahal dan parfum lili yang samar, merasakan ketenangan yang luar biasa. Tidak ada lagi debar jantung ketakutan atau rasa sakit hati. Yang tersisa hanyalah rasa iba yang dingin. Jadi, suara Kinasih memecah keheningan. Nadanya tidak lagi manja dan mendayu seperti saat ia merengek minta dibelikan tas Hermes 10 menit lalu. Suaranya tajam, melengking, seperti gelas pecah. Semua yang dikatakan bapak tua ini benar, Mas. Bayu tergagap, tangannya gemetar saat mencoba meraih lengan Kinasih. Ki Kinasih, sayang. Dengarkan aku dulu. Ini cuma salah paham. Pak Wijoyo ini cuma... Cuma apa? Potong Kinasih kasar. Ia menepis tangan Bayu dengan gerakan yang penuh rasa jijik. Seolah-olah Bayu adalah penyakit menular. Mata wanita itu berkilat, bukan karena air mata, melainkan karena kalkulasi cepat di dalam kepalanya. Dia bilang semua aset dibekukan. Dia bilang mobil yang kita bawa itu bukan punyamu. Dia bilang kamu menumpang hidup pada istrimu. Itu sementara. Aku bisa jelaskan. Bayu berteriak, suaranya parau. Wajahnya memerah, campuran antara malu dan panik. Aku masih punya proyek. Proyek yang dananya dari perusahaan Ibu Arsanti, sela Pak Wijoyo dengan nada datar, namun mematikan. Pria kepercayaanku itu berdiri tegak di belakangku, laksana benteng yang tak tertembus. Semua akses ke proyek itu sudah dicabut 5 menit yang lalu, Tuan Bayu. Anda sekarang tidak memiliki pekerjaan, tidak memiliki kendaraan, dan saldo rekening pribadi Anda, yang juga disokong oleh Ibu Arsanti, kini 0. Kinasih mundur 2 langkah. Ia memandang Bayu dari ujung rambut hingga ujung kaki. Tatapan memuja yang selama ini ia berikan berubah drastis menjadi tatapan merendahkan. Ia tertawa kecil, tawa yang kering dan menyakitkan. Sialan, umpat Kinasih pelan, namun cukup jelas terdengar di ruangan yang hening itu. Ia menjatuhkan tas tangan yang sedari tadi ia pegang, tas yang belum dibayar, ke lantai marmer dengan bunyi gedebuk yang tumpul. Aku pikir kamu raja minyak, Mas. Ternyata kamu cuma parasit. Kinasih, jangan bicara begitu. Bayu mencoba maju, namun Kinasih sudah membalikkan badan. Jangan ikuti aku, desis wanita itu. Ia merapikan rambutnya yang sempurna, lalu menatapku sekilas. Ada rasa malu di matanya saat bertemu pandang denganku, tapi egonya terlalu tinggi untuk meminta maaf. Ia hanya mendengus, lalu melangkah cepat keluar dari butik, bunyi hak tinggi sepatunya. Tak, 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 menjauh seperti detak jam yang menghitung mundur kehancuran Bayu. Bayu terpaku menatap punggung Kinasih yang menghilang di balik pintu kaca otomatis. Bahunya merosot turun. Dalam hitungan detik, ia kehilangan segalanya. Kebanggaan, kekayaan semu, dan wanita yang karenanya ia rela menghancurkan rumah tangga kami. Perlahan, tubuh Bayu berputar ke arahku. Wajahnya pucat pasi, matanya nanar. Ia tampak seperti anak kecil yang tersesat di tengah keramaian, mencari pegangan. Dan menyedihkannya, ia mencari pegangan itu padaku. Ia melangkah mendekat. Kakinya tampak berat, seolah menyeret beban dosa yang tak terlihat. Pak Wijoyo hendak maju untuk menghalanginya, namun aku mengangkat tangan kiriku sedikit, memberi isyarat agar Pak Wijoyo membiarkannya. Aku ingin melihat seberapa rendah Bayu bisa jatuh. Santi, panggilnya lirih. Suaranya bergetar. Aku tidak menjawab. Aku hanya menatapnya, membiarkan mataku berbicara tentang tahun-tahun pengabdian yang ia sia-siakan, tentang kesabaran yang ia injak-injak. Santi, tolong. Bayu kini berdiri tepat 2 meter di depanku. Ia tidak berani menatap mataku langsung. Ia menunduk, menatap sepatu hak tinggiku. Aku,
Aku khilaf. Aku bodoh. Kinasih. Dia cuma memanfaatkanku. Kamu lihat sendiri kan? Begitu aku susah, dia pergi. Lalu? Tanyaku. Satu kata. Singkat. Padat. Bayu mendongak. Matanya berkaca-kaca. Air mata buaya, atau mungkin air mata ketakutan akan kemiskinan, mulai mengalir di pipinya. Tiba-tiba, ia melakukan sesuatu yang membuat para pengunjung butik menahan napas. Bayu berlutut. Di atas lantai marmer yang dingin, di depan umum, Bayu yang sombong itu menekuk lututnya. Ia mencoba meraih tanganku, namun aku memundurkan langkahku dengan anggun, menolak sentuhannya. Maafkan aku, Santi, isaknya. Kita bisa perbaiki ini, ya? Demi pernikahan kita. Aku janji akan berubah. Aku akan kerja keras. Jangan begini, jangan ambil semuanya. Aku suamimu, Santi. Imammu. Kata imam yang keluar dari mulutnya terdengar seperti lelucon paling buruk yang pernah kudengar. Rasa mual bergolak di perutku, bukan karena cinta, tapi karena rasa jijik yang mendalam. Berdiri, Bayu. Perintahku dingin. Kamu mempermalukan dirimu sendiri. Aku nggak akan berdiri sebelum kamu maafin aku. Serunya kini mulai histeris. Ia tidak peduli lagi pada orang-orang yang mulai merekam kejadian ini dengan ponsel mereka. Kembalikan aksesku, Santi. Jangan biarkan aku jadi gelandangan. Aku nggak punya siapa-siapa selain kamu. Aku menatapnya lekat-lekat. Dulu, aku akan luluh melihatnya menangis. Dulu, aku akan memberikan segalanya agar ia tersenyum. Tapi Bayu telah membunuh Arsanti yang dulu, dengan pengkhianatannya yang sistematis. Kamu salah, Bayu. Ucapku pelan namun tegas, suaraku menggema di antara rak-rak pakaian desainer. Kamu bukan tidak punya siapa-siapa. Kamu hanya tidak punya harta. Dan bagimu, keduanya adalah hal yang sama. Santi, selama ini aku diam bukan karena aku bodoh, lanjutku. Membiarkan setiap kata meresap ke dalam otaknya. Aku diam karena aku memberimu kesempatan untuk jujur. Aku diam karena aku menunggu sisa-sisa hati nuranimu. Tapi ternyata, hatimu sudah tertutup oleh keserakahan. Aku melirik Pak Wijoyo. Pak, tolong urus administrasi pembatalan semua kartu tambahan yang dia pegang secara fisik. Dan pastikan keamanan butik ini mengawal tamu ini keluar agar tidak mengganggu pelanggan lain. Baik, Bu Arsanti, jawab Pak Wijoyo tegas. Bayu terbelalak. Santi, kamu nggak bisa lakukan ini. Kita belum resmi cerai. Harta gono gini. Harta gono gini? Aku tertawa kecil, tawa yang hampa. Semua aset tercatat atas nama perusahaan keluarga saya dan memiliki perjanjian pranikah yang kamu tanda tangani tanpa membacanya karena terlalu sibuk meremehkan saya waktu itu. Kamu lupa? Kamu keluar dari rumah ini dengan pakaian yang melekat di badanmu, persis seperti saat kamu datang melamarku dulu. Bayu ternganga, mulutnya terbuka, namun tidak ada suara yang keluar. Harapan terakhirnya hancur berkeping-keping. Aku membetulkan letak selendang di bahuku, merasakan sensasi ringan yang luar biasa di pundakku. Beban bertahun-tahun melayani ego laki-laki ini telah terangkat sepenuhnya. Selamat tinggal, Bayu, ucapku. Tidak ada nada dendam, tidak ada amarah yang meledak-ledak. Hanya sebuah penutupan. Sebuah titik di akhir kalimat yang panjang dan melelahkan. Aku berbalik badan. Gerakanku tenang, terukur, dan penuh wibawa. Aku mendengar Bayu meraung memanggil namaku di belakang, disusul suara tegas petugas keamanan yang memintanya keluar. Namun, aku tidak menoleh lagi. Langkah kakiku di atas lantai marmer terdengar ritmis dan pasti. Klik, klik, klik. Setiap langkah membawaku menjauh dari masa lalu yang kelam menuju masa depan yang cerah milikku sendiri. Aku berjalan melewati deretan gaun-gaun indah, melewati pintu kaca yang terbuka otomatis menyambutku, dan melangkah keluar menuju lobi di mana mobil jemputanku sudah menunggu. Sinar matahari sore menerpa wajahku saat aku keluar dari gedung. Hangat, nyata. Aku tersenyum tipis.
Hari ini aku tidak hanya mendapatkan kembali hartaku, tapi aku mendapatkan kembali harga diriku yang sempat hilang. Ini adalah kepergian yang paling indah, kemenangan yang sunyi namun mutlak. Aku bebas.